Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabi ahsanal lughati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wasahil lana abwaaba fadlika wangsur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah berkat kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia dan melalui tempat yang insyaallah penuh barokah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian kitab Al-Jurumiyah, yang mana pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang isim yang wajib dibaca ropa nomor terakhir, yaitu nomor ke-7. Sebagaimana disampaikan oleh musannif bahwa isim yang wajib dibaca ropa itu ada 7, sebagaimana di bab marfu'at, al marfu'atu sab'atun wahiyya al fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusama fa'iluhu wal mubtada'u wal khobaruhu wa ismu kana wa akhwatuha wa ismu inna wa akhwatuha wat tabi'u wahiyya arba'atu al annatu wal atfu wa taukidu wal badal. Nah, sekarang kita memasuki isim yang wajib dibaca ropa nomor ke-7, yaitu isim tabe atau isim tawabe yang semuanya ada 4. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu persatu dulu, yaitu yang pertama naat atau sifat, yang kedua atop, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Seperti biasa di dalam kajian ini, yang pertama kita membaca dulu i'rab, i'rab dari kalimah yang akan kita bahas. Yang kedua menterjemahkan. Yang ketiga adalah mengetahui kedudukan atau tarkib daripada kalimah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Supaya kita menghemat waktu, kita mulai saja kajian kitab Al-Jurumiyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babun na'ti. Adapun bab menerangkan na'at atau sifat. An-na'tu, adapun na'at, tabi'un, itu yang turut, lil man'uti, kepada yang diikutinya. Fi rob'ihi, di i'rab ropanya, wa nasbihi, dan nasobnya, wa khobdihi, dan khopadnya, wa ta'rifihi, dan ma'rifatnya, wa tankirihi, dan nakirohnya. Takulu, ucapkan olehmu, koma zaidun al-akilu, lapad koma zaidun al-akilu. Wa ro'aitu zaidan al-akila, dan lapad ro'aitu zaidan al-akila. Wa marortu bi zaidin al-akili, dan lapad marortu bi zaidin al-akili.
Anak tu tabiun. Anak tu ini kedudukannya menjadi mubtada. Anak tu. Tabiun kedudukannya menjadi khobar mubtada. Lil man'uti ini muta'alaq bitabi. Tarkibannya menjadi jar majrur. Fi rob'ihi, fi huruf jar, rob'i mudof, ha mudofun ilaih, mabni alal kasroh fi mahali jar. Wa nasbihi wa khobdihi wa ta'rifihi wa tankirihi, ini semuanya maktub ya, kepada lapad fi rob'ihi. Selanjutnya takulu. Takulu ini fi'il mudore. Selanjutnya koma zaidun al-akilu. Koma fi'il madi, zaidun jadi fa'il, al-akilu menjadi na'at. Yang artinya koma telah berdiri. Siapa zaidun? Zaid, al-akilu yang berakal. Wa ro'aitu zaidan al-akila, dan lapad ro'aitu zaidan al-akila. Ro'aitu saya telah melihat zaidan kepada zaid al-akila yang berakal. Wa marortu bi zaidin al-akila, dan akili, dan lapad marortu bi zaidin al-akili. Marortu aku berjalan bi zaidin dengan Zaid al-akili yang berakal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim yang wajib dibaca rofa, yaitu nomor ketujuh, yaitu isim tabe atau isim tawabe atau sifat. Nah, yang kita ketahui bahwa isim tawabe ini ada 4. Yang pertama naat atau sifat, kedua atop, ketiga taukid, dan keempat adalah badal. Tapi kita membahas dulu naat. Apa itu naat dan apa fungsinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kata musonib, yang disebut naat atau sifat itu adalah anaktu tabiun lil man'uti. Ya. Naat itu adalah isim yang turut kepada yang diikutinya. Sekali lagi, yang disebut naat adalah isim yang turut kepada yang diikutinya. Contoh, fi rob'ihi dari segi i'rob rofa'nya, i'rob nasobnya, i'rob hopadnya, dari segi kemakrifatannya, dan juga nakirohnya. Ya. Contohnya di sini kata musonib, ya. Contohnya koma zaidun al-akilu. Nah, ini firrobihi di segi ropaknya, ya, irob ropa. Koma zaidun al-akilu, ya. Koma zaidun al-akilu. Koma telah berdiri siapa? Zaidun Zaid, al-akilu yang berakal. Zaid yang berakal telah berdiri. Itu yang pertama. Ini di dalam i'rob ropaknya. Selanjutnya dari segi i'rob nasobnya. Ro'aitu Zaidan al-akila. Lapad ro'aitu Zaidan al-akila. Ro'aitu aku melihat Zaidan kepada Zaid al-akila yang berakal. Selanjutnya wa marortu bi Zaidin al-akili, dan lapad marortu bi Zaidin al-akili. Marortu aku berjalan bi Zaidin bersama Zaid al-akili yang berakal. Nah, baik, sekarang kita tulis di papan tulis supaya kita mengerti dari mana dan mana yang menjadi sifatnya itu. Mari kita simak di papan tulis. Yang pertama, kata musonib tadi yang disebut naat, yaitu adalah tabiun lil man'uti, yaitu naat yang turut kepada yang disipatinya. Ya.
Contoh yang pertama pirob'ihi ini dari segi i'rab ropa. Contoh ja'a Zaidun al-aqilu. Nah, yang menjadi sifatnya di sini lapad apa? Yang menjadi naat dari lapad ini lapad mana? Yaitu lapad al-aqilu, ya. Al-aqilu. Jadi kalau misalkan di logat itu biasanya logatnya itu kang, atau misalkan bahasa Indonesianya itu logatnya adalah yang. Nah, yang itu pasti ini adalah mensifati, ya, yang. Nah, contoh al-aqilu. Nah, lapad al-aqilu ini disebutnya naat. Ya, ini lapad al-aqilu ini adalah naat. Ya. Naat. Lapad Zaid apa? Ini adalah man'utnya, yang diikutinya, ya. Yang diikutinya ini man'ut. Man'ut, ya, ini man'utnya. Nah, lapad al-aqilu ropa karena man'ut ke lapad Zaid. Nah, jadi lapad Zaid ini adalah yang diikuti oleh lapad al-aqilu. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid al-aqilu yang berakal. Nah, jadi lapad al-aqilu ini mensifati dari lapad Zaid. Jadi Zaid itu adalah yang berakal. Nah, ini, ya. Ja'a Zaidun al-aqilu. Telah datang Zaid. Zaid yang bagaimana? Al-aqilu yang berakal. Nah, lapad al-aqilu ini yang pertama mensifati lapad Zaid. Karena lapad Zaid dibaca ropa, maka al-aqilu juga dibaca ropa. Kenapa tidak dibaca al-aqilun? Karena sudah ada alif lam. Ingat, kembali lagi ke belakang. Apabila dalam satu kalimah ada dua tanda, maka buang salah satunya. Nah, karena ini sudah ada alif lam, maka ini tidak usah dibaca al-aqilun, tetapi al-aqilu. Ya, ini. Jadi lapad al-aqilu ini menjadi naat, ya, menjadi naat atau sifat dari lapad Zaid. Nah, yaitu sebagai man'ut yang diikutinya, ya. Lapad al-aqilu ini menjadi naat atau sifat dari man'utnya, yaitu lapad Zaid. Ini dalam segi i'rab ropa. Zaid dibaca ropa, al-aqilu pun dibaca ropa. Al-aqilu ini kedudukannya menjadi naat, ya, atau sifat karena mensifati lapad Zaid. Ini i'rab ropanya, ya. Ropanya. Yang kedua adalah wa nasbihi, dan dari segi i'rab nasobnya. Contoh ra'aitu Zaidan. Nah, sekarang yang nasobnya. Nasobnya contoh seperti lapad ra'aitu Zaidan. Zaidan al-aqila. Nah, sekarang mah al-aqila bukan al-aqilu. Kenapa? Karena man'utnya juga nasob, ya, ini dan. Maka sifatnya juga jadi dibaca nasob, ya. Ra'aitu. Nah, ini ra'aitu, ro'a fi'il tu fa'il. Artinya saya melihat Zaidan, nah, jadi maf'ul. Ra'aitu, saya melihat Zaidan, kepada Zaid, al-aqila, yang. Nah, makanya kalau di bahasa Indonesia itu logatnya yang, ya. Nah, kalau kata santri itu biasanya kang. Ya. Logat Jawa. Ra'aitu, aku melihat Zaidan, pada Zaid, al-aqila, yang berakal. Ingat, lapad Zaid ini adalah sebagai man'utnya, ya, man'ut. Nah, man'ut sama dengan yang di atas, ya, ini man'ut. Man'ut, terus al-aqila ini jadi naat. Nah, ini naat atau sifat, ya. Nah, atau sifat. Nah, jadi lapad al-aqila ini menjadi naat atau mensifati lapad Zaid. Oh, jadi saya melihat Zaid yang
berakal. Nah, lapad al-akila ini menjadi naat dari lapad zaid. Itu yang pirobihi wa nasbihi. Selanjutnya yang ketiga adalah pirobihi wa hobdihi dari i'rob hopad. Ya. Contoh seperti lapad marortu bizaidin al-akili. Nah, sekarang marortu ya, marortu bizaidin ya. Bizaidin al kesini aja. Aidin al-akili. Kesini nih. Marortu bizaidin al-akili. Marortu bizaidin al-akili. Marortu aku berjalan. Ya, marortu aku berjalan. Ya, bizaidin bersama Zaid al-akili yang berakal. Nah ini sama ya. Jadi lapan al-akili ini berubah-ubah. Kenapa? Karena ini bagaimana man'utnya. Yang pertama karena man'utnya ropa lapan Zaidun, maka naatnya juga dibaca ropa yaitu al-akilu. Yang kedua karena man'utnya nasob, maka yang menjadi naatnya atau sifatnya itu dibaca nasob juga yaitu al-akila. Nah, yang ketiga marortu bizaidin al-akili. Nah, kenapa dibaca al-akili? Karena man'utnya juga dibaca hopad yaitu lapat ini din ya. Marortu aku berjalan bizaidin bersama Zaid al-akili yang berakal. Nah, ini sama lapad al-akili ini menjadi naat atau sifat dari lapad Zaid. Lapad Zaid ini sebagai man'ut, lapad al-akili sebagai naat. Ya. Naat. Tapi yang mengikuti kepada man'utnya. Nah, selanjutnya, di sini ada di tengahnya ya, dari naat ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama naat itu ada yang disebut naat hakikian. Ya, yang pertama adalah naat hakikian, naat hakiki. Dan kedua hakiki, yang kedua adalah naat sababi. Apa yang disebut naat hakiki? Nah, kata musonib di sini wa huwa alladzi rab'u dhamiron ya'udu alal man'ut. Ya. Yang pertama adalah naat hakiki yaitu alladzi huwa alladzi rab'u dhamiron ya'udu alal man'ut. Yaitu naat hakikian wa huwa alladzi rab'u dhamiron merupakan domir yang mana ya'udu alal man'ut, yang mana domir itu kembali kepada man'utnya. Ya, domir contoh koma ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid al-akilu yang berakal itu Zaid. Nah, itu jadi domirnya itu kembali kepada man'ut. Nah, jadi rob'u domiron ya merupakan domir yang mana domirnya itu ya'udu alal man'ut, kembali lagi kepada man'utnya. Merupakan domir yang merupakan yang mana ya'udu alal man'ut, kembali lagi domirnya itu kepada man'utnya lapad Zaid. Jadi kalau misalkan di logat seperti begini, ja'a Zaidun, ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid al-akilu yang berakal itu Zaid. Nah, jadi balik lagi kepada Zaid. Nah, ini semuanya contoh ini adalah contoh daripada naat hakiki ya, hakiki. Ini jadi kembali lagi dari lapad al-akilu itu ada domir yang kembali kepada man'utnya yaitu lapad Zaid. Ya, jadi kalau misalkan di logat ala pesantren santri itu seperti itu ya. Kalau misalkan logat bahasa Indonesia ya seperti tadi contoh ja'a Zaidun al-akilu, Zaid yang berakal telah berdiri.
Nah itu kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan di logat pakai bahasa ala-ala santri ya, ala pesantren ya seperti itu. Jadi dari al-akilu itu ada domir lagi kembali kepada Zaid. Jadi ja'a Zaidun al-akilu itu memberitahu bahwa Zaid, orang yang Zaid itu adalah yang berakal. Lafaz al-akilu itu naat daripada Zaid, ya, mensifati Zaid bahwa Zaid itu adalah orang yang berakal. Itu. Selanjutnya yang kedua, naat itu ada yang disebut naat sababi. Apa yang disebut naat sababi? Nah, di sini kata musonib, wa huwa alladzi yarfa usman dohiron yastamilu ala domirin ya'udu alal man'ud. Nah, yang disebut naat sababi adalah naat yang hanya merupakan isim dohir saja. Ya. Yang merupakan isim dohir saja. Naat sababi adalah naat yang mensifati suatu yang berhubungan dengan matbu'nya. Nah, untuk untuk kalau misalkan ini nanti ini pembahasannya sudah agak menengah ke sana ya, tetapi untuk seliwat itu aja dulu. Jadi yang pertama, naat an-na'tu tabi'un lil man'ut. Yang disebut naat atau sifat adalah tabe lil man'ut, ikut kepada yang diikutinya. Terus naat terbagi dua, ada yang disebut naat hakiki, ada yang disebut naat sababi. Yang disebut naat hakiki adalah naat yang diropak. Rob'u domiron ya'udu alal man'ut. Jadi ropaknya domir yang kembali kepada man'utnya. Ya, adanya domir yang kembali kepada man'utnya. Yang kedua adalah naat sababi, yaitu naat yang merupakan isim dohir saja. Itu kesimpulan daripada pembahasan ini. Nah, naat ini ikutnya itu dari segi apa? Yaitu dari segi ropa, nasob, khofad, ma'rifat, dan nakiro. Nah, kenapa di sini tidak ada ma'rifat nakirah? Nanti secara terpisah itu ada nanti ya tentang ma'rifat. Bahkan ma'rifat ini terbagi lagi ya. Di sini ada 5 bagian. Apa itu ma'rifat? Nah, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas lagi tentang apa itu isim ma'rifat, apa itu isim nakirah ya. Kita bahas isim ma'rifat itu isim yang bagaimana, isim nakirah itu isim yang bagaimana, itu nanti terpisah lagi ya. Kalau misalkan sekarang dibahas mungkin waktunya tidak cukup. Jadi sekarang kita fokuskan ke naat dulu. Nah, sekali lagi yang disebut naat adalah isim yang dibaca rofa atau tabi lil marfu ya, isim yang dirofakan, isim yang isim tawabi itu isim naat, maaf. Naat itu adalah an-na'tu tabiun lil man'ut. Itu. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu naat? Naat itu adalah an tabiun lil man'ut, yaitu isim yang ikut kepada yang diikutinya. Jadi mengikuti kepada yang diikutinya. Contoh ja'a Zaidun al-akilu. Nah, ini tabiun lil man'ut ya. Jadi ja'a Zaidun al-akilu. Nah, lafaz Zaidun al-akilu ini ya, lafaz al-akilu yang menjadi contoh yaitu ini naat atau mensifati dari lafaz Zaid ya. Karena lafaz Zaid dibaca rofa, maka yang menjadi naat atau sifatnya juga dibaca rofa. Terus yang keduanya, ro'aitu Zaidan al-akila. Nah, karena lafaz Zaidnya ini dibaca nasob, maka yang menjadi naatnya atau sifatnya harus dibaca nasob ya.
Karena lafaz dari sini, Ra'aitu Zaidan al-akila. Aku melihat Zaid yang berakal. Ya, itu Zaid. Jadi kembali lagi seperti ya'udu alal man'ut, kembali lagi. Jadi Zaid yang berakal. Ini al-akilu, al-akila. Yang ketiga adalah hopan. Marortu bi Zaidin al-akili. Nah, lafaz al-akili ini adalah menjadi naat dari lafaz Zaid. Ya. Karena lafaz Zaidnya dibaca kasroh, ya, dibaca hopan, maka yang menjadi naatnya juga harus dibaca hopan. Bi Zaidin, ya, al-akili. Saya berjalan bersama Zaid. Zaid yang bagaimana? Al-akili, Zaid yang berakal. Jadi lafaz Zaid ini menjadi naat dari lafaz Zaid. Itu tentang naat. Jadi kesimpulannya, naat adalah tabi'un lil man'ut, yaitu isim yang ikut kepada yang diikutinya. Jadi ikut kepada yang diikutinya. Yang diikutinya ropa, maka naatnya juga ropa. Yang diikutinya nasob, maka naatnya juga nasob. Yang diikutinya hopad, maka naatnya juga dibaca hopad. Sampai di situ untuk pembahasan naat. Insyaallah di minggu yang akan datang, ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan tandanya kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita pakai untuk bersyukur, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Karena insya Allah kalau kita diberi umur panjang, dipakai untuk menuntut ilmu atau beribadah kepada Allah, insya Allah umur kita barokah. Ya, insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang isim ma'rifat. Nah, kata musonib di sini, wal ma'rifatu khamsatu asya'a al ismul mudmaru nahu anna wa anta wa ismul wa ismul alamu nahu zaidin wa makata dan seterusnya, ya. Nanti isim ma'rifat itu ada 5. Apa saja tandanya isim ma'rifat? Nah, ini ada 5. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang isim ma'rifat dan juga isim nakirah dan juga yang lain-lainnya. Mungkin hanya itu untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Atas nama pribadi mohon maaf apabila di dalam penyampaian banyak kesalahan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.